Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat tayangan film juga bisa dinikmati masyarakat lewat gawai. Untuk itu, agar terhindar dari tontonan yang tidak sesuai usia, Lembaga Sensor Film mengajak seluruh kalangan bisa ikut menggalakkan budaya sensor mandiri. Sementara itu, saat menjadi pembicara utama di sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, anggota DPR RI Rifki Nizami mengkritik film-film buatan pemerintah daerah yang dinilai kurang menjual, padahal sudah banyak uang rakyat yang digunakan dalam memproduksinya. Lembaga Sensor Film Republik Indonesia mampir ke Kalimantan Selatan. Di Swiss Bell Hotel Borneo Banjarmasin, pihaknya menggelar sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri Kamis 18 Juli 2024. Hadir diundang adalah para pembuat film, mahasiswa, dosen, hingga perwakilan media massa. Semuanya diajak ikut menggerakkan budaya sensor mandiri seiring regulasi negara yang belum menyentuh aturan tayangan di dunia internet. Ada dua sisi, yaitu yang positif dan negatif. Manakala satu film itu misalnya ada nilai-nilai yang baik, kita apresiasi. Manakala film itu memiliki muatan-muatan yang belum pas untuk usia tertentu, ya misalnya anak-anak, remaja, mungkin kekerasan, mungkin adegan-adegan sensualitas itu belum pantas buat mereka, agar mereka punya daya tolak yang berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan keluarga. Sehingga harapannya pengaruh film tadi yang mungkin akan terbawa ke masa depan mereka itu bisa mereka seleksi berdasarkan usia, di mana mereka punya daya kritis untuk bisa menilai film yang pas untuk usianya tadi. Saat ini sudah 41.000 judul film yang diproses Lembaga Sensor Film. Para sineas pun juga telah diberikan edukasi terkait adegan-adegan yang perlu disesuaikan dengan usia penonton, sehingga film yang dihasilkan bisa semakin berkualitas, dinikmati banyak orang, dan terus menghidupkan industri kreatif di Indonesia. Ahmad Makfur, Banjar TV. Setidaknya kritik ini disampaikan oleh Wakil Rakyat tingkat pusat Rifki Nizami Karsayuda saat berhadir di Swiss Bell Hotel Borneo Banjarmasin Kamis 18 Juli 2024. Dalam kesempatannya berbicara, ia mengaku telah menonton film-film buatan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, baik Pangeran Antasari hingga Jendela Seribu Sungai. Dalam pandangannya, film-film tersebut memang mempromosikan daerah, tapi dinilai kurang menjual, padahal sudah banyak uang rakyat yang digunakan dalam memproduksinya. Untuk itu ia berharap jika pemerintah ikut membuat sebuah film lagi agar bisa memperhatikan segi komersil selain sisi idealis. Apalagi tegas Rifki, apabila sebuah film promosi daerah bisa banyak disaksikan orang, akan dapat menginspirasi penonton termasuk generasi muda dalam berperilaku dan bersikap. Dia membangun satu imajinasi, satu mimpi bahwa siapapun kita, sepanjang kita memiliki keinginan yang kuat, keinginan yang teguh, kita bisa mencapai satu tujuan yang barangkali menurut orang banyak itu sesuatu yang mustahil. Karena film itu memang menyajikan sesuatu yang imajinatif, yang mustahil, tapi kemudian kita tonton menjadi sangat menarik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan sosialisasi ini digelar Lembaga Sensor Film yang safari ke berbagai provinsi di Indonesia untuk menggerakkan masyarakat guna bersama melakukan sensor mandiri agar anak-anak dapat menonton tayangan sesuai usia dalam membantu pertumbuhan berkualitas generasi penerus bangsa. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Biro Keislaman Uniska bersama Perhimpunan Remaja Masjid DMI Kalsel melaksanakan Grand Final Lomba Dai dan Khotib untuk menyemarakan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah sekaligus HUT ke-43 Uniska. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menggali bakat generasi muda tentang penguasaan ilmu keagamaan sehingga nantinya mereka tidak canggung saat kembali ke kampung halaman untuk berdakwah karena telah terbiasa tampil di depan umum.
Grand Final Pekan Muharram 1446 Hijriah yang digelar Biro Keislaman Uniska bersama Perhimpunan Remaja Masjid DMI Kalsel dalam rangka HUT Uniska MAB berlangsung semarak yang digelar di Gedung Uniska Jalan Adiaksa, Banjarmasin. Ada 2 cabang lomba yang dipertandingkan, yaitu Lomba Dai tingkat SMA sederajat dan tingkat mahasiswa, serta Lomba Khatib untuk umum usia 17 hingga 22 tahun. Dibuka langsung oleh Rektor Uniska MAB Profesor Insinyur Abdul Malik, didampingi Wakil Rektor 4 Dr. Galuh Nasrullah MAG. Menurut Rektor Uniska MAB Banjarmasin Abdul Malik, kegiatan yang digelar Biro Keislaman Uniska bersama Perhimpunan Remaja Masjid DMI Kalsel sangat bagus, apalagi bertepatan dengan bulan Muharram, dan juga dapat menggali potensi dai-daiyah dan memberikan bekal yang baik dalam menyiarkan Islam. Pasalnya dengan adanya perubahan zaman, para dai-daiyah harus bisa mengupgrade diri, guna ceramah dan fatwa bisa diterima di berbagai kalangan usia. Menggali potensi-potensi para dai-daiyah ya, supaya mempunyai bekal yang baik dalam rangka mensiarkan Islam, karena tantangan ke depan itu kan berat ya. Dengan adanya perubahan zaman yang seperti ini, maka dai-daiyah juga dituntut bagaimana bisa menggrade ya, supaya dai-nya supaya ceramahnya, fatwanya itu bisa diikuti oleh kalangan-kalangan muda. Sekarang itu kan beda dengan tahun 20 tahun yang lalu. Kita bisa berceramah lewat TikTok ya, lewat WA dan lain sebagainya. Intinya ini adalah peluang sekaligus tantangan supaya ke depan para dai-daiyah ini bisa berkreasi sehingga Islam terus jaya dengan cara-cara anak-anak muda sekarang. Sementara itu, Wakil Rektor 4 Dr. Galuh Nasrullah MAG mengatakan bahwa kegiatan lomba yang dilaksanakan kali ini merupakan evaluasi dan menguji apakah pelatihan dan workshop yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sudah dapat terserap dengan baik oleh para pesertanya. Beberapa tahun yang lalu kami selalu memberikan workshop ya, pelatihan untuk dai-daiyah, kemudian khotib itu sudah kita selenggarakan kegiatannya. Nah sekarang kita pada tahun ini kita mengadakan lomba, jadi sudah dipersiapkan, ada workshop, ada pelatihan, kemudian kita lanjutkan dengan lomba untuk evaluasi dan menguji apakah kemampuan ataupun pelatihan itu terserap dengan baik. Nah setelah ini nanti kita ada masjid juga, jadi masjid kita adalah anggota AMKI ya, Asosiasi Masjid Indonesia. Nah itu juga artinya kegiatan-kegiatan kami juga termonitor secara nasional, sehingga Biro Keislaman yang di bawahnya adalah Masjid Uniska itu di bawah Biro Keislaman. Nah kegiatan-kegiatannya juga dikontrol oleh Biro Keislaman dan Kampus Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjar. Dan harapannya kegiatan Pekan Muharram bisa dilaksanakan untuk tingkat Kalimantan. Risna, Banjar TV. Sementara itu, Ketua Panitia Haji Khairul Anam mengatakan, Lomba Dai tingkat SMA sederajat dan tingkat mahasiswa serta lomba khatib untuk umum usia 17 hingga 22 tahun diikuti para mahasiswa se-Kalsel Teng berjumlah 51 orang peserta. Dan untuk grand final kali ini, setiap lomba mewakili ada 5 orang peserta. Sehingga pada saat pemenang diumumkan 21 Juli saat puncak HUT Uniska, semua yang datang akan dapat penghargaan. Melalui Pekan Muharram ini dijelaskan Haji Khairul Anam bisa menggali bakat generasi muda tentang penguasaan ilmu keagamaan, sehingga nantinya mereka tidak canggung saat kembali ke kampung halaman untuk berdakwah, karena telah terbiasa tampil di depan umum. Yang selanjutnya, tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah yang pertama adalah menggali potensi dari mahasiswa dan juga pelajar SMA dan sederajat, sehingga dengan demikian Universitas Islam senantiasa menggali dan mempersiapkan sesuai dengan
Universitas Islam Kalimantan Selatan Muhammad Arsyad Al-Banjari ini adalah menggali potensi sehingga mahasiswa itu nanti begitu dia terjun ke masyarakat mampu untuk melaksanakan salah satu apa yang digariskan dalam tuntunan agama. Ditambahkan Haji Khairul Anam, kegiatan lomba dai serta lomba khatib akan menjadi agenda tahunan sehingga memberikan kesempatan generasi ke depan untuk menjadi dai-daiyah dan khatib di masyarakat. Risna, Banjar TV. Puncak rangkaian kegiatan Pekan Muharram 1446 Hijriah yang digelar Lembaga Pendidikan Islam Madinatul Taqwa dan Yayasan At-Taqwa Banjarmasin berlangsung semarak. Selain penyerahan santunan anak yatim dan bantuan modal usaha, juga pembagian hadiah pemenang lomba serta tausiah oleh Guru Komarudin atau Guru Busu berlangsung di Masjid At-Taqwa kilometer 4,5 Banjarmasin. Rangkaian kegiatan Puncak Muharram 1446 Hijriah oleh Lembaga Pendidikan Islam Madinatul Taqwa dan Yayasan At-Taqwa Banjarmasin pada 10 Muharram 1446 atau Selasa 16 Juli 2024 di Masjid At-Taqwa kilometer 4,5 Banjarmasin berlangsung semarak. Tablik akbar menjadi rangkaian utama digelar selepas salat ashar dengan menghadirkan Guru Haji Komarudin atau Guru Busu. Kehadiran ulama kenamaan asal Kelayan Banjarmasin ini disambut antusias jamaah Masjid At-Taqwa, termasuk santri LPI Madinatul Taqwa. Dalam tausiahnya, Guru Busu mengajak kepada jamaah agar selalu pandai bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi hamba yang bisa membuat ridhanya Allah dan membuat senangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua. Tak hanya itu, guru juga mengajak jamaah untuk setiap langkahnya diisi dengan nilai ibadah dan waktu yang bermanfaat. Usai ceramah dilanjutkan penyerahan santunan kepada 20 anak yatim di lingkungan sekitar Masjid At-Taqwa Banjarmasin. Di samping itu, bantuan modal usaha bagi wirausaha yang tidak mampu senilai 3 juta rupiah per orang. Dan kita sudah melaksanakan ada 5 lomba, kemudian ada 1 itu lomba pawai. Insya Allah tahun depan kita akan lebih banyak lagi karena ini persiapannya mepet banget gitu kan. Bagaimanapun juga ini harus kita mulai. Dan yang berikutnya juga kita menghendaki masyarakat sekitar ini supaya cinta masjid. Jadi dengan demikian maka banyak orang-orang datang ke masjid. Termasuk juga hari ini kita membagikan beberapa santunan kepada anak yatim dan ada bantuan dana kepada orang-orang yang berusaha di sekitar masjid ini yang merasa kurang mampu. Dananya kita bantu. Kegiatan lain yang tak kalah menarik yakni pembagian hadiah bagi pemenang lomba, diantaranya lomba azan, tartil, mewarnai, kaligrafi, hingga lomba pawai Muharram 1446 Hijriah. Lomba-lombanya itu ada 5, ada lomba azan, lomba tartil, lomba tahfiz, lomba mewarnai, dan satunya lomba azan, ada kaligrafi. Jadi ada 5 lomba semuanya yang dilaksanakan pada hari Ahad. Total pesertanya yang mendaftar itu hampir 100 orang dan peserta terbanyak itu yakni dari lomba mewarnai kaligrafi. Menurut Ketua Lembaga Pendidikan Islam Madinatul Taqwa, seluruh rangkaian kegiatan ini dalam upaya menyemarakan Tahun Baru Islam, di samping ingin mengenalkan kepada anak-anak tentang Tahun Baru Islam yang di dalamnya banyak peristiwa penting yang bisa dijadikan pelajaran.
Tujuannya apa nih diselenggarakan? Tujuannya yang pertama adalah kita mau memeriahkan Tahun Baru Islam, kemudian mengenalkan ke anak-anak bahwa betapa pentingnya Tahun Baru Islam, di mana di dalamnya ada banyak peristiwa yang penting yang kita ajarkan. Muhail Banjar TV. Pemirsa, sambut 10 Muharram, warga buat bubur Asyura. Informasinya akan hadir sesaat lagi.